Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk menjadi bagian dari pemenuhan tugas saya di calon guru penggerak terkait aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, untuk intermezzonya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi nanti ibu-ibu mengikuti, cluenya adalah ikuti yang didengar. Jadi saya mengatakan nanti ada kata-kata, kemudian ikuti, dan ketika saya menanyakan maka ibu akan menjawab. Nah, jadi dengarkan dulu, cluenya ikuti yang didengar. Kuda, kuda, sapi, kuda. Apa ibu? Kuda, sapi, kuda. Nah, kuda, kuda, sapi, kuda. Nah, berapa jumlah kuda? 3. Salah. Coba fokus dulu. Kuda, kuda, sapi, kuda. 3. Berapa jumlah kuda? 1. Kuda, kuda, sapi, kuda. Kuda, sapi, kuda. Cluenya ikuti yang didengar. Bentar, pikir ulang. Kuda, kuda, sapi, kuda. Berapa jumlah kuda? Cluenya adalah ikuti yang didengar. Kuda, sapi, kuda. Kuda, sapi, kuda. Berapa jumlah kuda? Kuda, sapi, kuda. Kuda, sapi, kuda. Ayo, berapa jumlah kuda? Cluenya adalah ikuti yang didengar. Berapa jumlah kuda? Nah, berarti yang fokus adalah ibu Anda. Kan cluenya ikuti yang didengar. Kuda, kuda, sapi, kuda. Berapa jumlah kuda? Jadi jawabannya? Nah, ya, berapa jumlah kuda? Boleh kita tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ini kita memasuki kegiatan di modul 1.4 kemarin saya sudah mempelajari terkait budaya positif. Jadi di sini pemenuhan tugas saya itu adalah memberikan pengalaman terbaik saya yang saya terima pada saat pendidikan guru penggerak kemarin. Nah, sekarang adalah budaya positif. Nah, untuk sebelum kita memasuki budaya positif itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sekolah itu ibu-ibu ini diharapkan nantinya kita akan melaksanakan atau menerapkan budaya positif. Nah, keyakinan universal ini apa? Nah, keyakinan universal ini bisa tanggung jawab, kemudian bisa rasa saling menghargai. Jadi budaya positif ini nantinya akan diterapkan dengan rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Nah, selanjutnya, nah, apa saja budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah? Itu ada 6 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kita satu persatu dulu. Nah, pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dimaksudkan untuk pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi ibu di modul 1.4 ini saya kemarin sudah belajar bahwasanya seorang murid itu hendaklah diajarkan sesuai dengan alam dan kodrat zamannya. Jadi di zaman sekarang itu kita ketahui pembelajaran itu adalah abad 21.
Jadi pembelajaran yang penuh dengan teknologi. Nah, kita selaku pendidik berarti harus menerapkan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran abad 21. Jangan lagi pembelajaran yang konvensional. Pembelajaran konvensional itulah maksudnya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah terus itu jangan. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru ini dilakukan melalui kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Boleh di dalam kelas seperti di kelas ini ataupun di luar kelas boleh. Yang penting anak itu tadi berpusat pada murid dan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari paradigma baru ini tadi maka akan muncul nantinya profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, adakah yang mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila? Silakan berpendapat, boleh Ibu. Saya Bu, profil pelajar Pancasila menurut saya pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Nah, pembelajaran sepanjang hayat dan memiliki kompetensi. Ya, terima kasih Bu EN. Ya baik, benar ya Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi artinya dia itu belajarnya sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global. Nah, kompetensi global ini adalah kompetensi yang kita gunakan, misalkan menggunakan teknologi canggih, kemudian dia bisa berkebinekaan, kemudian dia bisa bernalar kritis. Nah, ini 6 ciri utama profil pelajar Pancasila. Dia beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi 6 ini Ibu, ini merupakan puncak dari kurikulum yang kita sedang hadapi sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi dari kurikulum Merdeka Belajar itu akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita memasuki disiplin positif. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Patuh, taat pada peraturan. Kemudian Ibu Penny apa Bu? Menurut saya mencapai kata disiplin itu memang sulit. Tapi setelah saya menanggapi bahwa solusi hukuman atau kalau bisa itu tidak ditiadakan lagi hukuman kepada anak-anak, kita cari solusinya yang sangat mendidik anak-anak itu mengarah kepada suatu mendidiknya menjadi anak yang cerdas, kebanyakan itu yang positif. Ya, nah, jadi positif itu kalau kita disiplin itu kalau kita sering mendengarkan itu pasti kaitannya dengan patuh, kemudian terkait dengan tata tertib. Namun jika kita berbicara patuh pasti ada hukuman. Nah, benar kata Ibu Penny tadi, kalau bisa hukuman itu ditiadakan, jangan ada lagi hukuman di pembelajaran ataupun di sekolah. Nah, tapi inilah yang menjadi problema untuk kita, bahwa di setiap sekolah itu tidak bisa yang langsung ditiadakan hukuman. Apalagi seperti sekolah kita ketahui sendiri bahwa anak-anaknya itu memiliki kenakalan-kenakalan yang berbeda-beda. Jadi untuk menghapus hukuman ini tentu tidak langsung dihapus, tetapi kita melakukan tahap demi tahap. Jadi disiplin positif ini merupakan bagaimana cara kita untuk melakukan hal positif, melakukan disiplin tanpa harus ada hukuman. Nah, jadi misalkan anak terlambat sekolah, nah jangan dihukum untuk membersihkan lapangan atau membersihkan WC. Nah, itu kalau bisa jangan. Nah, bagaimana ini nanti Bu? Kalau seandainya tidak dihukum lagi, nanti terus menerus. Nah, ini nanti ada posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi disiplin ini kita terapkan di sekolah tanpa atau kalau bisa mentiadakan hukuman. Jadi, ini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi dari disiplin tadi ibu-ibu, kalau seandainya anak-anak itu melakukan suatu kenakalan,
ataupun suatu katakanlah perilaku yang menyimpang. Nah, itu harus diketahui terlebih dahulu. Mengapa anak tersebut bisa melakukan hal menyimpang atau kenakalan seperti itu. Nah, jadi akan ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jika anak itu nakal, artinya ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Nah, jadi ada 5 ibu-ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir itu penguasaan. Nah, kita pahami satu persatu dulu. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia memang yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jika kita tidak bertahan hidup, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di bawah-bawahnya itu. Kebutuhan rasa kasih sayang, kebebasan tidak akan bisa kita penuhi. Nah, selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, yang jadi problema itu ibu, rasa kasih sayang ini biasanya jarang terpenuhi oleh anak-anak didik kita. Nah, sekarang kita berbicara konteksnya itu di pembelajaran di kelas saja. Nah, mungkin di ibu-ibu di kelas itu ada nggak siswanya yang melakukan perilaku menyimpang atau kenakalan-kenakalan? Nah, ada atau tidak? Ada. Nah, ada. Jadi ketika ada, itu kira-kira kenapa anak tersebut bisa melakukan penyimpangan itu, atau kenapa bisa terjadi kenakalan seperti itu? Adakah yang ingin berbagi pengalamannya kepada kami? Saya Bu ya. Jadi kan saya ini di SD ini sebagai guru agama Islam. Iya. Di sini jelas saja agama Islam itu banyak pelajaran yang menghafal. Terutamanya kan ada surat pendek, ada bacaan sholat, itu kan wajib anak-anak itu untuk mengetahui dan menghafalkannya, hafal di luar kepala. Nah, ketika jam pelajaran agama, anak-anak itu banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa anak yang bolos karena mungkin tadi adanya hafalan terus nggak hafal. Nah, di sini menurut saya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Karena anak-anak bukan hanya ingin dimengerti, ingin diperhatikan oleh guru saja. Karena suksesan anak itu dalam pendidikan, orang tua juga ikut berperan. Kita perhatiin anak-anak kita di sini, keluarganya itu masih kurang rasa kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya itu masih kurang. Kenapa saya bilang masih kurang? Karena ketika disuruh hafalan mereka lupa, ada yang disuruh buat tugas mereka lupa. Itu tandanya orang tua tidak bertanya kepada anaknya apa yang telah dipelajari dan apa yang telah didapatkan di sekolah. Itu menurut saya Ibu Messi. Jadi kenapa dia bisa melakukan kenakalan seperti itu? Berarti ada yang kurang terpenuhi. Ada kurangnya penuhinya. Tadi salah satunya kan kata Ibu kasih sayang dan rasa diterimanya. Salah satunya di keluarga. Berarti ibu selaku guru agama, apakah ada hal-hal cara ibu untuk mengatasi hal tersebut? Nah, yang saya atasi itu kadang saya memberikan hafalan tadi kan Bu ya, saya tanya kenapa nggak dihafal, lupa, berarti saya beri mereka hubungan untuk menghafal pada saat jam pelajaran itu. Jadi memberikan hafalan lagi pada saat jam pembelajaran itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah memberikan pengalamannya. Jadi benar ya ibu-ibu bahwa ketika kenakalan itu terjadi, maka ada salah satu komponen ini yang tidak terpenuhi. Nah, untuk di sekolah kita, saya sendiri juga bisa mengatakan bahwa rasa kasih sayang inilah yang tidak terpenuhi. Sehingga jika kita tidak merasakan rasa kasih sayang, maka ya kita nakal, kemudian akan mencari perhatian
mencari perhatian oleh orang supaya orang itu melihat kita, ya nggak Ibu? Ya. Nah, jadi rasa kasih sayang inilah yang penting dalam pembelajaran di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan yang lainnya. Nah, seperti Bu Wanda mengatakan tadi, bolos. Nah, kita tidak boleh langsung, anak kamu apa bolos? Nah, tidak boleh, kita cari dulu kira-kira kehidupannya di sekolahnya di mana, di rumahnya di mana, lingkungan sekitarnya kayak mana. Nah, barulah kita lihat, oh ternyata anak ini seperti kata Ibu Anda tadi, kasih sayang di keluarganya yang kurang sehingga dia melakukan kenakalan seperti bolos. Nah, ini perlu ibu-ibu bahwa kita dalam pembelajaran itu perlu sekali memberikan rasa kasih sayang kepada anak didik kita, kepada murid kita, agar pembelajaran yang berpusat pada murid itu bisa kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, sekarang sering nggak ibu-ibu pada saat mengajar itu anak-anak sering melakukan hal yang di luar kita perintahkan? Ada tidak? Kira-kira sering nggak anak-anak itu misal pada saat kita menyuruh menggambar, tau-taunya dia bersawat, kemudian dia cuil-cuil kawannya, ada nggak kira-kira? Ada ya rasanya? Nah, ada. Nah, kira itu penyebabnya karena dia kurangnya kebebasan. Kebebasan itu baik dari orang tuanya mungkin yang terlalu mengekang, kemudian gurunya yang harus menuntut anak tersebut wajib mengikuti apa yang dikatakannya. Nah, jadi kita di sini selaku pendidik, ibu-ibu, tidak boleh menjadi orang yang saya benar, kamu salah, tidak ada alasan untuk kamu mengatakan ini itu, tidak boleh. Jadi anak-anak itu kita didik untuk sesuai dengan kemampuannya. Jika memang anak tersebut pada saat jam pembelajaran kita dia tidak mampu, kemudian dia melakukan menggambar, kita tanya, kenapa kamu menggambar? Kenapa nggak dengarkan ibu menjelaskan? Nanti kan ada hukum, apalah bosan. Artinya kalau bosan di sini, kita yang mengubah, kita cari ke outdoor. Berarti dia sudah bosan di kelas ini. Nah, jangan lagi di kelas ini, berarti dia dibawa keluar. Nah, sehingga kalau keluar mungkin dia kan bosan di kelas, dia keluar. Nah, dia akan mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Boleh kita coba nanti ketika anak-anak kita sudah suntuk dan tidak ingin di dalam kelas, nah kita bawa keluar. Selama ini saya juga pribadi selalu melaksanakan pembelajaran itu di dalam kelas. Tetapi pada saat mempelajari modul ini, ternyata anak-anak itu hal yang terjadi di dalam kelas ini bukan semata-mata salah mereka, tapi ada salah kita. Ya, karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Nah, itulah di sini kebebasan ini harus terpenuhi juga. Kalau tidak terpenuhi, maka tadi lain yang disuruh, lain juga yang dikerjakan. Nah, selanjutnya kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini rasanya sering kita temui di pembelajaran. Kita lagi enak-enak menjelaskan, ketawanya di belakang ketawa-tawa. Pernah ya Bu Ibu merasakan? Ya, sering. Rasanya sering. Tiap hari. Jadi itu ibu-ibu jangan pusing duluan kita. Jadi kita tuh harus tahu, apalagi kita sudah memegang konsep 5 kebutuhan dasar ini. Artinya anak ini berarti pemenuhan kebutuhan kesenangannya kurang. Nah, bagaimana cara kita supaya anak ini senang tadi? Nah, mungkin misalkan dia suka menggambar, tapi kita matematika, pada saat jam matematika dia menggambar. Cari, berarti materi pembelajaran matematika ini kaitkan dengan menggambar. Suruh anak itu menggambar, misalkan apa lingkaran, atau tabung, atau apa. Nah, itu kan bisa terpenuhi. Artinya dia suka menggambar, kita kaitkan.
Nah, ini perlu kesiapan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Jadi kita tuh harus tahu dulu Bu, sebelum kita belajar itu kira-kira pembelajaran ini menarik nggak untuk anak-anak. Karena di dalam satu kelas itu misal ada 15 orang pula keragaman pemikirannya, tingkah lakunya. Jadi tidak mungkin kita melakukan perlakuan beda 15 orang pula kita lakukan perbedaan. Nah, tidak boleh. Jadi kita harus melihat kebutuhan dasar terlebih dahulu. Dan jika kesenangannya sudah terpenuhi ataupun ya yang 3 tadi terpenuhi, maka dia tidak akan melakukan perilaku menyimpang. Jadi kita harus memenuhi dulu. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan. Nah, adakah di kelas ibu-ibu yang lambat membaca? Ada? Ada Ibu Naja? Nah, ada. Kemudian lambat dalam berpikir, misalkan awalnya sudah misal 2 kali 2, 4. Yang ini belum jawab, karena yang ini sudah jawab. Ada nggak seperti itu? Ada. Nah, hal yang seperti itulah yang membuat mereka menjadi minder. Karena dia tidak percaya diri dengan penguasaan akademiknya, maka dia lebih baik saya diam lah, lebih baik saya yang kerjakan yang lain lah. Nah, itulah. Karena dia tidak percaya diri bahwa saya ini mampu. Nah, yang lambat belajar. Kenapa dia bisa lambat belajar dalam artian membaca? Karena saya pertama mungkin pada saat mengajar gurunya mungkin kau lah ini. Nah, jadi dia mungkin langsung tidak percaya diri. Nah, atau dari rumah memang sudah dibentuk tabiatnya, sudahlah papan tidak bisa baca, tidak usahlah. Nah, mungkin kayak itu. Jadi dia tidak pernah memiliki rasa percaya diri, sehingga itulah tadi diam aja dia tuh. Nah, itulah ibu-ibu. Jadi untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini sangat susah. Nah, tapi walaupun susah seperti itu, kita melakukan tahapan dimulai dari budaya positif dulu. Kalau dia sudah positif, insya Allah nanti akan mengikuti alur pembelajaran. Kemudian ketika dia sudah mengikuti alur pembelajaran, nanti dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh tata tertib sekolah. Nah, jadi kuncinya adalah budaya positif. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ya. Nah, sekarang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini maksudnya adalah bagaimana orang atau kita selaku manusia ini melakukan sesuatu. Nah, dorongan apa yang kita supaya kita melakukan sesuatu. Jadi menurut Diana Gosden itu ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sekolah kita sering terjadi anak yang misalnya ketika dia melakukan sesuatu, kemudian ketika ditanya misalnya ini, kenapa kamu ini itu nyapu, dijawab nanti dimarah sama ibu. Nantinya motivasi dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam diri sendiri, tetapi takut hukuman. Nah, yang seperti ini yang tidak diperbolehkan di sekolahan ataupun di lingkungan kita. Jadi ketika anak itu bekerja, harusnya itu dari dalam diri sendiri. Ya, kesadaran, bukan karena takut hukuman. Atau lagi misal, coba ini, apa mau ini misalnya, kenapa kamu tumben bersih-bersih WC? Iya, kena marah sama ibu ini. Nah, itu tidak boleh. Kalau bisa dia melakukan sesuatu itu karena dirinya sendiri. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya terjadi pada saat kita memberikan reward di pembelajaran. Misal kita mengatakan seperti ini, ayo siapa yang tahu nanti akan mendapatkan bintang, mendapatkan hadiah dari ibu. Coba dilihat, anak yang tidak tahu apa-apa itu menjadi bisa. Kenapa? Nyontek lah, kemudian nanya sana sini lah. Nah,
dia pribadi mau menjawab pertanyaan kita. Nah ini sering terjadi, terutama pada kelas tinggi ataupun kelas rendah itu memang nyata dia biasanya. Tapi kalau kelas tinggi, ketika dikatakan seperti itu, siap dia mencari keliling. Baik dia keliling-keliling mencari supaya terjawabkan apa yang kita perintahkan tadi. Nah jadi itu motivasi yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang idealnya harus kita miliki. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, saya ingin dan itu harus menjadi pencapaian saya. Misalnya misal Ibu Naza, ketika Ibu Naza itu datang duluan sekali atau on time tiap hari. Nah itu ditanya misalkan apa Ibu Naza datang cepat terus padahal jam pelajarannya nanti belum saat ini. Ibu Naza pun menjawab misal, walaupun seperti itu misalkan, walaupun seperti itu dia ini misalnya ya saya harus menjadi panutan, menjadi teladan. Nah, boleh itu. Nah, jadi motivasi yang terakhir inilah yang menjadi ideal untuk kita, yaitu harus menghargai diri sendiri dan harus nilai-nilai yang kita percaya. Mungkin Ibu Naza berpikir kalau saya datang awal kan saya bisa menjadi teladan, tapi itu dari dalam diri sendiri, jangan mendapatkan misalkan nanti saya naik gaji sama kepala sekolah misalkan seperti itu ya, jadi nggak boleh seperti itu. Nah kemudian dari 3 motivasi ini idealnya berarti yang motivasi ketiga. Selanjutnya ini. Tadi kita berbicara tentang disiplin. Disiplin itu ada tadi patuh dan terkait dengan hukuman. Nah ibu-ibu sering tidak mendengarkan antara hukuman dan konsekuensi ataupun restitusi. Mungkin kalau restitusi baru pertama kali ini ya Bu mendengarkan. Ya. Tapi kalau hukuman dan konsekuensi, ada yang bisa menanggapi apa perbedaan hukuman maupun konsekuensi? Kira-kira. Apa ya? Kalau hukuman itu identik dengan apa Ibu? Hukuman. Kira-kira identik dengan menyakiti tidak? Hukuman. Kita menghukum orang itu kira-kira menyakiti tidak? Iya. Ya. Nah artinya hukuman itu ciri-ciri hukuman dan konsekuensi itu kalau hukuman dia menyakiti, baik dari kata-kata maupun dari pukulan, fisik, fisik atau verbal ya. Nah kemudian ketika kita melakukan hukuman itu dia akan menyakiti korban atau anak tersebut. Nah itu ciri-ciri dari hukuman. Jadi kita berkata jelek aja sama anak atau kita berkata kasar sama anak itu bukan hukuman, tapi hukumannya adalah hukuman verbal, hukuman kata-kata. Nah tapi kalau beda halnya kalau kita menyakiti memang itu jelas, kalau fisik itu sudah menjadi hukuman. Nah bedanya lagi dengan konsekuensi apa ibu-ibu? Nah konsekuensi ini sesuatu yang sudah terjadi. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan kita hadapi resikonya itu merupakan konsekuensi. Tapi dia tidak menyakitkan. Ya, kemudian dia jangka untuk anak tersebut malu atau kecewa itu tidak panjang. Jadi sebentar. Nah, misalkan seperti ini. Ketika anak kita terlambat, kita memberikan, misalkan saat ini Baim terlambat. Kenapa kamu Baim terlambat? Nah, karena ini. Nah, kita memberi hukuman lari kamu 1 keliling lapangan. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Naza berkata hukuman. Kenapa Naza? Karena iya, karena kira-kira kalau seandainya kita suruh anak tersebut lari 1 keliling lapangan, itu menyakitinya nggak? Hah? Menyakitinya nggak kira-kira?
Tidak, Ibu Wanda. Kenapa Ibu Wanda tidak? Sehat, Bu. Karena sehat. Ibu En tadi menyakitinya. Kenapa? Bu? Karena dia sering lumpaya. Oh, lumpaya aja. Benar, jadi tadi balik lagi bahwa hukuman itu tidak serta-merta memukul ataupun kita harus memberikan bekas kepada anak itu tidak. Tapi dengan kata-kata pun itu sudah melakukan hukuman. Seperti ini, kamu lari keliling lapangan 1 kali. Jadi yang melakukan 1 kali dia susah nggak nanti? Payah nggak dia? Apa ya, kan tersakiti fisiknya. Nah, itu merupakan hukuman. Tapi beda halnya dengan misal anak menumpahkan air, kemudian kita suruh ambillah, kemudian telah. Itu merupakan konsekuensi karena dia sudah menjatuhkan dan dia harus membersihkan. Nah, itu adalah konsekuensinya. Dalam pembelajaran misalkan seperti Ibu Wanda tadi agama, dia bolos, kemudian dia berikan kepala. Nah, jadi itu merupakan konsekuensi. Nah, kok kamu bolos? Nah, karena bolos inilah diberikan konsekuensi harus menghafal. Nah, jadi dia itu tidak ada yang menyakiti. Nah, itu beda hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman tadi dia itu bisa fisik dan verbal. Kalau konsekuensi itu yang sudah terjadi, artinya dia ada pertanggungjawaban. Nah, beda halnya dengan restitusi. Nah, restitusi ini pilihan terbaik untuk melakukan mencari solusi dari setiap permasalahan kita. Itu restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini Ibu-ibu bahwa di dalam modul 1.4 kemarin saya sangat tertarik dengan posisi kontrol ini. Nah, posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah pemberi hukum. Ayo sini, siapa yang ngaku aja, siapa yang sering di pembelajaran kelasnya suka menghukum? Kira-kira hampir merata rasanya. Saya pribadi juga selalu menghukum apabila anak tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar nggak, Bu? Iya. Iya kan? Nah, jadi penghukum atau pemberian hukuman ini merupakan hukuman fisik maupun verbal yang seperti saya katakan tadi. Ciri-ciri guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya, awas kalau tidak patuh nanti ibu akan suruh kamu ini itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri penghukum atau pemberian hukuman. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya dia yang benar dan semuanya salah. Nah, itu ciri-ciri penghukum. Jadi ketika anak tuh ingin memberikan alasan, dia tidak mau. Saya sudah salah itulah. Nah, itu ciri-ciri penghukum. Nah, kemudian kita bertanya pada diri kita, bagaimana perasaan murid atau siswa kita bila guru misalnya berbicara seperti pada saat murid. Nah, jadi ciri-ciri dari guru seorang manajer itu ya ini bisa kita baca. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Bu, jam 7. Nah, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, artinya ada pertanyaan dari guru ini untuk supaya siswa ini terlambat, bagaimana caranya memperbaiki masalah ini, bukan malah menghukum. Nah, inilah posisi yang paling ideal. Kemudian baik, saya menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi Adi ini tadi usaha yang dia lakukan yaitu menanyakan pada teman apa yang tertinggal, pelajaran apa yang tertinggal. Nah, ada usaha. Nah, inilah posisi yang paling ideal yang harus dimiliki seorang guru. Nah, ketika kita melakukan hal seperti ini, bagaimana kira-kira rasanya seorang murid kita memperlakukan seperti ini? Tidak diberi hukuman, tetapi diberikan wejangan ataupun
ataupun memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Kira-kira senang atau tidak Ibu? Senang ya. Nah kenapa? Karena ya tadi kita pun kalau tidak kena hukuman pasti senang. Jadi fokusnya adalah pada bagaimana cara kita supaya siswa kita ini kita lakukan dengan tidak menggunakan hukuman. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ibu-ibu di sini bisa menerapkan posisi kontrol yang manajer ini di kelasnya masing-masing. Kemudian yang keenam itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas ini Ibu biasanya di dalam kelas itu ada sesuatu yang ditempel atau ditulis. Nah, keyakinan kelas ini ciri-cirinya adalah beda halnya dengan tata tertib. Yang hampir mirip dengan tata tertib, misalkan datang jam 7 pagi, menggunakan seragam sekolah, terus itu menghormati guru. Nah, tapi beda halnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah yang dibuat untuk kelas kita masing-masing, tetapi dia kerjasama antara guru dan murid. Misalkan di kelas 1 atau kelas yang tinggi lah yang biasanya bisa di kelas 4. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang kita buat? Nah, misal, Bu, kalau tidak buat PR kita denda, Bu, buku 1. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, itu ditulis. Tidak membuat PR, nanti denda. Kemudian apa lagi misalnya? Nah, kemudian ini misalkan lagi, tidak piket nanti Bu dia disuruh piket selama 1 hari misalnya. Nah, itu keyakinan kelas. Beda halnya dengan tata tertib. Setiap guru dan siswa membersihkan lingkungan. Nah, itu kan yang mengucapkan itu mungkin kepala sekolah sudah menulisnya sendiri. Membersihkan lingkungan, kemudian datang tepat waktu, tapi tidak ada konfirmasi dengan guru ataupun murid. Nah, itu merupakan tata tertib. Beda dengan keyakinan kelas tadi. Dia komitmennya dengan guru dan murid. Nah, kalau bisa ditandatangani, tanda tangan salah satu siswa ataupun kita selaku wali kelasnya. Nah, jadi harus ada di setiap kelas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi murid itu bercurah pendapat. Dia mengatakan dulu, Bu, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Nah, kita tugasnya menulis dulu apa yang mereka curahkan. Nah, kemudian baru dicatat. Terus kira-kira yang tidak penting jangan diikut sertakan dalam catatan kita ini tadi. Nah, setelah itu baru kita ambillah kertas, kemudian kita tempelkan di kelas. Kebetulan di sini belum tertempelkan keyakinan kelas, tetapi sudah lisan, sudah pernah, tapi belum yang nyatanya. Ya, jadi mudah nanti setelah ini kita sama-sama membuatnya keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing. Jadi ketika anak itu melakukan salah, dia sudah ada, misal seperti tadi terlambat, dilihat keyakinan kelas. Ketika terlambat, misalkan, ketika tidak mengerjakan PR, oh denda, dia sudah tahu pasti denda. Nah, itu gunanya keyakinan kelas. Kemudian, nah ini contohnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, misal, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Nah, ini tentunya sudah dipilih dulu oleh gurunya, kemudian sudah sepakat, baru bisa terbentuklah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas 5, berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati. Nah, semuanya ditempel di kelasnya masing-masing dan dijalani oleh warga kelas itu sendiri. Selanjutnya, ini yang terakhir segitiga restitusi.
Ini segitiga restitusi ini merupakan puncak dari budaya positif kita. Jadi setiap budaya positif tadi dilakukan hukuman. Nah, hukuman katanya kalau bisa ditiadakan. Nah, gantinya apa? Gantinya adalah restitusi. Restitusi ini apa? Restitusi ini cara bagaimana kita memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memperbaiki. Kebetulan kemarin saya juga sudah melakukan demonstrasi kontekstual terkait segitiga restitusi dengan 2 siswa yang yang ada kenakalan ataupun ada perilaku menyimpang, sehingga saya melakukan segitiga restitusi ini untuk mereka berdua. Yang selanjutnya, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi identitas siswa itu harus stabil dulu. Stabilnya kayak mana? Nah, ini kalimat yang bisa kita yakinkan kepada si anak ketika dia melakukan kesalahan seperti terlambat tadi. Misal seperti ini, kamu terlambat tadi, ya, kata anak itu. Kemudian, kamu tahu kamu terlambat, ya. Nah, kita menjawab, tidak apa-apa, terlambat itu bukanlah hal yang memalukan. Nah, itu sudah kita mengembalikan rasa anak yang tadi, dia karena dia takut marah awalnya, jadi kita kembalikan lagi, oh iya, alhamdulillah, ternyata ibu tidak marah. Nah, jadi dia bisa mengatakan nanti apa kesalahan-kesalahannya. Dan selanjutnya kita ngomong juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa dia itu salah terus, di mata ibu guru ini gagal terus. Nah, itu tidak. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu yang membuat anak tuh menjadi, oh, ibu ini ternyata dia bisa mendukung kami kayak gitu. Nah, jadi identitas ini perlu distabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan seperti ini, tadi yang terlambat, tadi yang Ibu Wanda ya, yang bolos. Ketika dia melakukan bolos, Ibu Wanda pasti menanyakan. Nah, dia menjawab tadi ya, karena di rumah mungkin dimarahin atau apa. Nah, dari dimarahi, kemudian dari dia cerita, kita mengetahui apa pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang tadi yang tidak dipenuhi. Oh, rasa kasih sayang, kata Ibu Wanda. Nah, berarti kita sudah menemukan validasi tindakan yang salah ini tadi. Nah, karena kasih sayang yang menjadikan validasi tindakan salah ini, jadi ya kita memberikan solusinya ya di rasa kasih sayang itu, bukan yang lain. Jadi bisa dilakukan untuk menemukan cara-cara solusinya. Nah, kemudian kata-kata yang bisa diucapkan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, kenapa melakukan inilah yang menjadi validasi tindakan yang salah tadi. Jadi Ibu Wanda tadi secara tidak langsung sudah melakukan restitusi, cuman mungkin restitusinya belum terstruktur atau ya belum terarah. Tapi berarti sudah, kita semua mungkin sudah, tetapi kita tidak menyadari itu, karena kita tidak tahu istilah restitusi itu apa. Nah, jadi ini restitusi ini berarti cara kita memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini ada kaitannya dengan motivasi tadi, motivasi internal. Nah, jadi pada saat anak ini tadi terlambat, kita tanyakan, kamu sudah memiliki nilai keyakinan kelas nggak di kelas? Sudah. Apa keyakinan kelas bertanggung jawab? Nah, kira-kira kalau terlambat itu, kamu sudah bertanggung jawab belum? Belum. Nah, inilah guna kita menanyakan keyakinan, dan guna kita tadi menyusun keyakinan kelas
Jadi ketika anak itu salah, dia balikan lagi, kita balikan lagi, itu saya kan punya keyakinan kelas bertanggung jawab. Kenapa saya seperti ini? Kenapa dia akan melakukan hal seperti ini? Jadi dia ada rasa sadar untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, kemudian kita nanya lah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin dia akan menjadi lebih baik, Bu, tidak mau mengulanginya lagi, Bu. Nah, nanti inilah tahapan terakhir kita menanyakan keyakinan pada anak. Ibu Ana tadi sudah menanyakannya. Mungkin Ibu Ana tadi menanyakan juga, Bu, mau jadi apa di terakhirnya? Ya, nah, berarti sudah melaksanakan restitusi, cuman bedanya mungkin waktu ataupun tahapan-tahapannya yang berbeda. Nah, terakhir itu kemudian tadi restitusi sudah selesai pada tahapan terakhir restitusi. Jadi budaya positif ini merupakan budaya yang harus kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah kita. Teman di sini ada kepala sekolah SD kita. Saya sangat berharap apa yang dilakukan pada kegiatan pada siang hari ini bisa nantinya menjadi pedoman atau menjadi langkah-langkah awal kita untuk menerapkan budaya disiplin dengan melihat lima posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia tadi, sehingga profil dapat kita wujudkan. Nah, sekarang ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri itu dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira ibu ingin menjadi posisi kontrol yang mana? Ibu catat. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira menjadi posisi kontrol yang mana? Melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, coba boleh Bu ceritakan apa keyakinan kelas itu? Kelas saya, yaitu saya di kelas 3, saya sudah melaksanakan dan melakukan keyakinan kelas. Bahwasanya kami sepakat dengan anak-anak semua, kami itu bisa saling menghargai, menghormati, tolong menolong di dalam kelas tersebut. Sedikit cerita Bu, Ya, bahwa saya awalnya belum mengetahui tentang keyakinan kelas tersebut. Setelah kami bercengkerama dengan Ibu Mercy, bercerita tentang kegiatan calon guru penggeraknya, disitulah saya mengadopsi keyakinan kelas itu. Nah, jadi sebelumnya Ibu belum mengetahui, tetapi pada saat kita yang namanya itu guru ya saling melakukan sharing ataupun cerita, disitulah Ibu mengadopsi keyakinan. Berarti di kelas Ibu ada keyakinan kelas ya? Ada tulis ya. Berarti boleh kita tepuk tangan dulu Bu di tahap ini. Artinya tanpa kegiatan ini mungkin ibu-ibu sudah melaksanakan apa yang diharapkan pada modul ini, tetapi itu tadi belum terstruktur dan terarah. Nah, pada akhir sesi ini saya ingin mengajak ibu-ibu merefleksi kira-kira apa yang telah ibu-ibu dapatkan pada hari ini atau pada kegiatan ini, kemudian bagaimana perasaan ibu, lalu apa tindak lanjut ibu-ibu ini setelah pembelajaran ataupun kegiatan yang kita lakukan ini. Boleh jika ada yang ingin memberi tanggapan atau menyampaikannya, Ibu Ana, silakan Bu. Jadi yang telah saya dapatkan hari ini itu saya telah mempelajari tentang budaya positif, disiplin, keyakinan kelas, dan 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi tadi. Tentunya yang sudah saya dapatkan ini menjadi pengalaman yang berharga untuk saya dan untuk perbaikan diri saya ke depan nanti. Perasaan saya saat Ibu Mercy memberikan pengalaman ini bangga dan bahagia. Kenapa? Karena saya sangat bangga bahwa ada salah satu dari rekan kita mengikuti pendidikan CPG ini, sehingga kami bisa bersama untuk melakukan perubahan untuk pribadi dan khususnya sekolah ini. Selanjutnya tindak lanjut yang setelah ini saya dapatkan, saya akan mengubah pola pikir saya tentang posisi kontrol yang dimana penghukum menjadi manajer sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan membuat keyakinan kelas yang
di kelas dan saya akan melakukan perubahan yang nantinya akan berdampak positif bagi sekolah ini dan diri saya sendiri. Yang saya dapatkan hari ini. Baru kita berarti refleksi Bu Anda sangat positif ya. Jadi setelah adanya kegiatan ini, beliau ingin menjadikan diri sebagai manajer, karena manajer itulah idealnya seorang pendidik. Kemudian dia ingin membuat keyakinan kelas. Kemudian lagi Ibu Anda juga akan melakukan pengupgradean ataupun pengembangan diri pribadinya dan tentunya untuk sekolah kita ini. Jadi kita sepakat ya Ibu-Ibu, setelah kegiatan ini kita melaksanakan dan melakukan penerapan budaya positif ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Ibu Kepala Sekolah yang menjadi bagian dari pemenuhan tugas saya ini, nanti akan ada penerapan budaya positif yang akan mendapatkan perubahan baik dari gurunya sendiri ataupun dari lingkungannya. Di akhir kata saya terima kasih kepada rekan-rekan ibu guru yang sudah menyempatkan kesempatan ataupun waktu ataupun ya semuanya di pada hari ini. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal saya untuk memberikan paradigma baru, perubahan positif pada sekolah ini yang akan nantinya membawa profil pelajar Pancasila ini akan terwujud dan pastinya pembelajaran ini tentu akan berpusat pada murid. Saya akhiri pertemuan kita di pagi atau siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jika saya mengatakan salam guru penggerak angkatan 6, tolong ibu-ibu jawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, bergerak, menggerakkan. Ini namanya Ya, ya ibu